Nah, MG listeners, mulut kering dan sariawan sering mengiringi seseorang saat berpuasa. Di sisi lain, kondisi pandemi yang masih belum pergi membuat masker tak boleh lepas menutup mulut dan hidung. Apakah dampaknya bagi kesehatan mulut dan gigi terutama saat berpuasa? Kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Gigi Ruby Kusnadi dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Selamat pagi Dr. Gigi. Dr. Selamat Ruby. pagi, apa kabar? Salam sehat. Baik. Dokter Ruby, mau tanya ini Ya, terkait dengan apa yang terjadi pada mulut dan gigi kita saat seseorang tuh berpuasa. Karena kan kalau berpuasa itu biasanya nggak makan dan minum lebih dari 10 jam. Nah ini iya bisa benar. dijelaskan kondisinya akan seperti apa nih Dokter Ruby? Sebenarnya kalau kita ngomong kondisi mulut saat berpuasa itu basically agak simple. Maksudnya simpelnya itu adalah otomatis aktivitas makan dan minum itu kan menjadi berkurang. Dengan menjadi berkurang, otomatis air liur kita itu tidak banyak. Air liur tidak banyak, minum gusi kita, rongga mulut kita akan menjadi kering Mhm, karena berkurangnya asupan minuman. mhm, Eh, Mulut kita kering, ludah kita berkurang, dan kekentalan dari air liur itu juga menjadi lebih kental. Air liur itu basically ada dua, lebih kental ataupun encer. Nah, pada saat kita dalam konteks ini adalah puasa, otomatis air liurnya itu yang berhubungan itu adalah yang menjadi masalah adalah air liurnya menjadi kental. Kenapa? Karena air liur kental itu dengan air liur kental otomatis self cleansing dari mulut kita itu menjadi menurun. Self cleansing itu adalah kemampuan dari mulut kita untuk otomatis membersihkan rongga mulut kita itu menjadi berkurang. Dengan begitu otomatis gampang menjadi penumpukan sisa makanan. Penumpukan sisa makanan otomatis jadi bau mulut. Nah, masalah kedua juga adalah kalau gusi kita jadi kering karena asupan minumannya kurang, otomatis gusi kita itu lebih gampang berdarah. mhm. Nah, gusi gampang berdarah sama penumpukan sisa makanan otomatis ya menjadikan peradangan gusi seperti itu. Oke, jadi Iya. tips-tips apa nih kira-kira dokter yang bisa dilakukan sama masyarakat yang berpuasa karena mereka harus menahan lapar dan juga haus, artinya mulut ini akan kering selama beberapa jam gitu sampai nanti berbuka. Ada nggak sih tips-tipsnya? Misalnya pada saat sahur minumnya harus banyak atau harus sikat gigi atau seperti apa nih? Iya, pastinya dengan untuk mengurangi kekurangan cairan dalam tubuh kita selama puasa, tentunya kita kan selama sahur dan pada saat buka itu ya kita minumnya banyak seperti itu. Tentunya yang ada hubungannya sama gigi karena air liurnya kental berkurang selama puasa, terus rongga mulut kita menjadi kering, otomatis kan menjadikan gigi gampang rusak juga. Nah, otomatis ya asupan makanannya kalau bisa jangan mengurangi, jangan terlalu manis lah, seperti itu. Pertama itu, tentunya kalau untuk mengurangi masalah selama bulan puasa untuk rongga mulut kita itu yang paling penting adalah tentunya menjaga kebersihan mulutnya. Ya, tentunya sikat gigi itu salah satu komponen paling penting. Sikat giginya mungkin akan dipilih adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu di kapan sebenarnya? Kalau kita aktivitas biasa kan ya tentunya sikat gigi ya 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu kalau misalnya kita dalam keadaan tidak puasa. Tapi masalahnya kalau dengan ada puasa ini supaya mengurangi bau mulut dan kerusakan pada rongga mulut lebih cepat, tentunya pemilihan sikat gigi ini harus kalau bisa setelah sahur pertama. Karena itu berarti terakhir kali kita sikat gigi sebelum buka puasa istilahnya. Berarti setelah sahur. Nah, di antara jam buka puasa
dan sahur di tengah-tengahnya mungkin sekitar jam 1-an, jam 12-an, kalau mau sikat gigi lagi itu diperbolehkan. Seperti itu. Karena mungkin di antara dalam waktu 6 jam itu mulut kita sudah dalam tahap lumayan puncak kering-keringnya. Nah, kita dengan membasahkan mulut kita tanpa membuka puasa ya, maksudnya kumur-kumur saja, terus buang ludah lebih banyak, kumur-kumur dengan air yang bersih. Boleh ya, Dok ya? Ya boleh. Maksud saya ya tergantung ya. Mungkin ada yang percaya bahwa kumur-kumur itu tidak boleh ya. Itu saya nggak bisa ngomong. Cuman maksud saya kumur-kumurnya dalam hal tanpa membuka puasa ya. Yang penting tujuannya adalah supaya rongga mulut kita itu dibasahi dengan air gitu. Nah terus setelah puasa itu 6 jam, 7 jam, 8 jam, di antara itu sikat gigi boleh, atau ditambah dengan flossing, jangan lupa benang gigi, itu juga bagus, seperti itu. Intinya adalah membasahkan rongga mulut kita tanpa membuka puasa selama jangka waktu puasa, seperti itu. Dokter, yang jadi alternatif juga yang dilakukan masyarakat selain sikat gigi dan juga flossing tadi, menggunakan cairan kumur. Nah, ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari nggak sih, dokter sebenarnya? Sebenarnya kalau sejujurnya ya, obat kumur itu kan diciptakan sebenarnya ada tujuannya. Contohnya obat kumur yang kandungannya apa? Kita harus tahu obat kumur itu ada kandungannya. Kandungan antiseptik, kandungan hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu kan tujuannya untuk penyembuhan luka. Ada yang kandungannya hidrogen, ada oksigennya. Itu juga untuk lebih ke penyembuhan luka sebenarnya. Nah, ini pemilihan antibiotik, obat kumurnya mungkin harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau penggunaan obat kumur antiseptik dan kita gunakan terlalu berlebihan, tentunya kita ketahui dari segi kesehatan penggunaan antiseptik secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang itu tidak baik. Itu tidak baik. Karena akan mengganggu flora normal, karena di dalam mulut kita itu ada flora normal. Flora normal itu adalah bakteri, mikroba yang memang normal hidup di sana. Menyebabkan ekosistem yang normal. Dan ketika kita menggunakan antiseptik dan secara berlebihan, karena kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan, bisa 3 kali sehari, berapa kali sehari, dan itu terus-terusan, itu kita akan mengganggu flora normal, seperti itu. Dan itu akan menyebabkan masalah baru, contohnya gusi mulut kita malah jadi kering. Justru itu tidak dianjurkan ya, dokter, tidak dianjurkan. Nah, nanti malah jadi gusinya gampang berdarah, terus jadi jamuran. Itu kan mulut kita bisa jadi jamuran, seperti itu. Nah, makanya pemilihan sebenarnya kalau dipakai selama bulan puasa 1 bulan istilahnya lah, ya mungkin tolerable. Tapi kalau dipakai sebelum puasa, selama puasa, dan setelah puasa terus-terusan itu ya tentu nggak bagus. Kalau mau pakai pun mungkin sehari sekali deh. Di antara yang tadi saya bilang setelah sikat gigi, dia 6-7 jam selama puasa, ini 6-7 jam di antara puasa itu mau sikat gigi terus mau pakai obat kumur, saya bilang sih boleh. Tapi jangan terlalu sering ya intensitasnya ya, dokter, karena ada efek jangka panjang yang dikhawatirkan ya. Kalau mau pakai lebih sering mungkin obat kumur yang kandungannya hyaluronic acid. Nah, itu fungsinya lebih kalau untuk selama bulan puasa itu lebih kepakai. Kenapa? Karena dia lebih fungsinya lebih untuk lubrikan gitu loh. Jadi untuk biar rongga mulut kita itu tidak terlalu kering, melubrikasi seperti itu. Jangan sampai nanti niatnya menjaga mulutnya bersih, nafasnya tetap segar, tapi malah menimbulkan efek jangka panjang yang tidak diinginkan, justru malah nanti kering, gusi berdarah, sampai dengan yang lain-lainnya. Nah, dokter, selain dari sisi puasa, ini challenge-nya double, karena selain puasa yang harus berjam-jam, kita juga menggunakan masker. Sebenarnya dengan menggunakan masker ini punya efek nggak sih terhadap kesehatan mulut juga, dokter? Penggunaan masker ya. Kalau masker itu tentunya yang perlu kita ketahui, tentu kan sebenarnya tujuannya baik. Akan tetapi terutama beberapa orang, saya tahu ada beberapa orang yang tidak bisa memakai masker. Pada saat dia memakai masker, dia merasa tidak bisa nafas.
dan nafasnya berubah dari hidung menjadi nafas dari mulut. Nah, nafas dari mulut itu yang menjadi masalah. Dalam keadaan normal, tidur dengan nafas dari mulut aja itu sudah tidak baik. Jadi nafas dari mulut itu tentunya balik lagi hubungannya dalam kesehatan mulut adalah mulut kita jadi kering. Karena kita manusia, mulut itu tujuannya sebenarnya bukan buat bernafas. Bernafas itu dari hidung. Ketika kita bernafas dari mulut, tentunya jadi efek sampingnya itu adalah mulut kita jadi kering. Kalau dengan mulut jadi kering, tentunya pertama gigi jadi lebih sensitif. Gusi gampang berdarah karena gusi mulut kita itu jadi kering seperti itu. Itu untuk orang-orang kondisi-kondisi tertentu ya, dokter. Oke, baik. Dokter, kita akan buka segmen live interaktif. Ada penelpon-penelpon yang nampaknya ingin bertanya juga seputar kesehatan gigi. Bersama dengan Dr. Ruby, kami membuka segmen interaktif ini dan Anda bisa telepon atau menghubungi kami di nomor 021583 99 123. Sekali lagi saya ulangi, 021 583 99 123. Dan sudah ada penelpon, ada Mas Iwan. Selamat pagi Mas Iwan, silakan pertanyaannya. Iya, selamat pagi Dok. Saya dari Iwan, Jakarta Dok. Iya Dok, saya mau bertanya Dok, jika saya berpuasa nih Dok, saya sikat giginya mulai dari saat sebelum subuh, maksudnya pada saat sahur. Lalu pas malam, pas setelah buka, saya ketiduran nih Dok. Jadi saya kata dalam satu hari saya sikat giginya hanya satu hari, dalam satu kali dan satu kali. Itu ada pengaruhnya Dok dengan kesehatan gigi dan mulut untuk besok harinya gitu. Karena kalau misalnya kayaknya saya tuh udah sering gitu Dok, selama puasa ini sering kelupaan untuk sikat gigi untuk yang kedua kalinya Dok. Baik, kita kasih kesempatan untuk dokter untuk menjawab bagaimana dokter solusinya kalau ada skip ini. Oh iya, sebenarnya sih intinya sih kalau misalnya Mas tanya apakah ada efek sikat giginya kurang, ya tentunya pasti ada. Biasanya jangka panjang sih efeknya. Tentu lubang itu kan terjadi kan bukan karena 1-2 hari, tapi karena efek yang terus-terusan. Nah, sikat gigi kalau bisa ya saya bilang minimal 2 kali sehari lah. Tapi juga jangan terlalu sering-sering juga nanti efeknya gigi kita juga bisa tergerus. Cuman maksud saya minimal 2 kali sehari. Mas kalau ada bad habit atau kebiasaan buruk yang menyebabkan kelupaan, coba usahakan jangan lupa. Seperti itu, minimal 2 kali sehari deh. Tapi ya tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, kalau bisa malah untuk hubungannya sama mulut kering dan bau mulut adalah kalau bisa ya di tengah-tengahnya kumur-kumur air sama sikat gigi lagi. Seperti itu. Tapi kalau bisa untuk jawaban Mas, kalau bisa ya jangan 1 kali sehari. Ya tentunya kalau kelupaan itu sebenarnya kita bisa siasati ya. Kita bisa mencoba berusaha untuk disiplin gitu. Biasanya itu bisa teratasi. Baik. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Mas Iwan. Intinya kudu wajib udah harus pasti ya dokter ya sehari itu 2 kali karena ini kan bagian dari good habit juga. Jangan sampai kebiasaan lupa malah ini membuat gigi kita nanti malah bermasalah, lubang, karena lubang ini kan merupakan akumulasi ya dokter ya, bukan karena kita bolong sekali 2 kali aja. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan dari Mas Iwan. Terima kasih Mas Iwan telah bergabung bersama kami dan berikutnya ada Mbak Dania. Silakan Mbak Dania. Selamat pagi dokter, selamat pagi Kak Jason. Iya, silakan Mbak Dania pertanyaannya untuk Dokter Ruby. Oke, dokter saya mau bertanya. Jadi kemarin itu gigi saya kan patah. Setelah patah selama bulan puasa ini, apakah sebaiknya saya menempelkan gigi atau saya harus mengganti gigi saya dengan gigi palsu agar bisa menjaga kesehatan mulut saya selama puasa? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Mbak Dania. Bagaimana dokter kalau ada patah gigi seperti ini? Solusinya apa? Harus ditambal atau diganti dengan gigi palsu atau seperti apa nih dokter? Gigi patah itu kan masalahnya apakah gigi patahnya sampai ke saraf atau tidak. Kalau gigi patahnya gigi tinggal akar, gigi patahnya cuma pecah permukaan luarnya aja atau sampai kena saraf atau sampai gimana.
Nah, ini kan informasinya maaf agak kurang lengkap. Tapi intinya sih kalau saya bilang as soon as possible sih harus selesaikan masalahnya. Kalau cuma pecahnya di permukaan saja, di email saja, tidak sampai kena saraf, itu ya kalau bisa langsung ditambal. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai kena saraf, ada lagi sampai kena sarafnya timbul sakit atau tidak. Kalau sampai timbul sakit ya berarti itu kan sudah harus emergency. Berarti ya mau nggak mau harus ke dokter gigi. Tapi kalau tidak kena saraf, itu kalau tidak kena saraf berarti sudah sampai infeksi. Berarti infeksinya sudah mulai lama, sudah kronis. Nah kalau sudah kronis itu pasti ada hubungannya sama kesehatan dalam badan kita. Nah, kesehatan badan kita itu biasanya efeknya jangka panjang. Hubungan sama jantung atau lambung atau apapun itu efeknya jangka panjang. Nah, tentunya balik lagi, saya sih seperti pasien saya yang lain yang selama bulan puasa, kalau mereka bilang mereka tidak mau ke dokter gigi selama bulan puasa, ya tentu itu haknya pasien. Tapi kalau saya melihat dari sisi kedokteran ya tentu kita kalau bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin, jangan sampai menunda. Karena kalau menunda kan masalahnya takutnya makin melebar, bisa takut kena gigi yang samping atau infeksinya makin besar, nanti cabut giginya makin susah. Kalau memang harus dicabut ya, jadi cabut giginya makin susah. Nanti ya efeknya tentu biayanya makin mahal, seperti itu. Tentunya balik lagi jawabannya ya kalau bisa sih secepat mungkin ke dokter gigi. Karena penanganannya akan dilihat sesuai dengan kondisinya ya dokter. Apakah ini hanya di permukaannya saja patahnya atau sudah sampai ke saraf? Kalau memang sudah sampai ke saraf, ini harus dilakukan penanganan yang lebih lanjut nih oleh dokter. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama karena nanti punya dampak ke organ-organ yang lain. Nah ini nih yang juga menarik dokter. Tadi saya bacakan informasi agak-agak sebenarnya mengerikan juga karena ternyata dari sesimpel habit kita tidak menjaga kebersihan mulut dan gigi, ini bisa sampai ke penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit apalagi tadi diabetes tadi. Kok bisa sih dokter? Apa hubungannya? Karena jantung kita pompa darah langsung ke ujung-ujung kapiler pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah kecilnya adalah di gigi kita. Makanya seperti tadi hubungannya gigi patah itu, makanya saya tanya, gigi patahnya kena saraf nggak? Ketika kena saraf, masalahnya adalah di dalam rongga mulut kita itu banyak bakteri yang normal hidup di sana. Nah, bakteri ini ketika masuk ke dalam peredaran darah, karena dengan adanya gigi yang terbuka sarafnya, otomatis bakteri itu bisa masuk ke dalam badan kita. Sedangkan kita tahu di dalam badan kita itu harus keadaan steril. Tidak ada boleh bakteri sebenarnya masuk ke dalam darah kita. Nah, tapi ketika rongga mulut itu terbuka, terus bakterinya bisa masuk, itu adalah yang dinamakan fokal infeksi. Makanya kita dokter gigi, kita sangat menyarankan untuk kalau ada gigi yang infeksi atau rusak, itu harus langsung dibersihkan. Apakah dicabut, apakah dirawat, atau gimana, tergantung kasus. Dan hubungannya apa yang tadi Mas bilang, ya dokter jantung benar. Pada saat kita banyak menemukan kasus bahwa pasien-pasien yang mau operasi jantung biasanya dikonsulkan ke kita, dokter gigi, untuk melihat keadaan giginya, sudah dalam keadaan sehat belum, apakah aman untuk dilakukan operasi jantung. Kenapa? Karena dari gigi itu infeksinya bisa masuk ke jantung. Karena kan bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah, ikut perjalanan pembuluh darah, ujungnya maksudnya kemana? Ya ke jantung. Nah, kalau operasi jantung, operasinya belum sembuh, baru dioperasi, bakterinya masuk, bisa gagal kan? Bisa menyebabkan infeksi lagi di permukaan jantung itu. Waduh, jadi ini memang benar-benar kebersihan gigi ini harus benar-benar disiplin ya dok ya, karena kita suka nggak sadar mungkin skip sikat gigi dan akhirnya mulutnya kita jadi kotor, banyak sisa-sisa makanan, banyak bakteri yang terkumpul itu terbawa masuk lewat pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyakit jantung. Walaupun tidak langsung kelihatan dalam 2 kali skip, tapi ini kalau dilakukan dalam waktu lama
punya potensi untuk ke sana. Terakhir, Dokter Ruby, apa yang dokter ingin sampaikan kepada MG listeners untuk bisa menjaga kesehatan giginya supaya di bulan puasa ini tetap sehat, tetap terjaga, dan ibadahnya tetap tidak terganggu? Silakan dokter. Mungkin pertama pasti asupan cairannya, asupan cairan itu kan hubungannya langsung dengan badan kita. Kalau kita minumnya kurang, pasti bawaannya lemes dan gusi kita jadi kering, seperti itu. Nah, kedua adalah minum vitamin, terutama vitamin C, karena vitamin C ini ada hubungannya sama pertahanan atau fragile-nya kerapuhan dari gusi kita. Vitamin C biasanya kalau kurang vitamin C kan jadinya sariawan, seperti itu. Mungkin vitamin C-nya itu harus minum rutin, tapi kalau bisa vitamin C minumnya setelah makan, takutnya kena mah. Jadi setelah makan minum vitamin C. Terus ya mungkin masukan saya juga di sela-selanya biar menjaga gusi kita tetap basah, mungkin dikumurin aja, tapi ya jangan sampai terbuka puasa ya, kumur. Mungkin kumur air seperti itu, dan sikat gigi menjelang 6-7 jam di tengah-tengahnya, supaya menjaga mulut kita tetap bersih seperti itu. Dan ya kalau bisa sih, kalau kita udah tahu puasanya kira-kira bulan ini, nah kita 2-3 bulan sebelumnya itu sudah ke dokter gigi. Jadi jangan sampai sakit giginya pada saat bulan puasa. Sudah tahu nanti bulan puasa bakalan susah nanti ke dokter giginya. Nah, makanya ke dokter giginya kalau bisa di planning gitu loh. Di treatment dulu sebelum jauh-jauh sebelum puasa. Untuk mengetahui kondisi giginya supaya nanti ibadahnya nggak keganggu ya dokter ya. Yang penting adalah cairan tubuh ini tercukupi, terhidrasi dengan baik, sikat gigi yang harus wajib 2 kali sehari, dan kemudian di puasa 6-7 jam ini juga boleh juga untuk berkumur atau menyikat gigi. Dan jangan lupa kalau vitamin C ini atau makan-makanan yang mengandung vitamin C ini juga diperlukan supaya kesehatan gusi tetap terjaga. Terima kasih Dokter Ruby atas tips-tipsnya, tips-tips kesehatannya. Semoga ini bisa membantu MG listeners juga untuk menjalani ibadah puasa dengan mulut dan gigi yang sehat. Terima kasih Dokter Ruby. Terima kasih.